Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa lampunya kok dimatiin ya sama kipasnya ini? Saya nyalain dulu ya. Nah, gini kan enak, terang maksudnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana keadaannya hari ini? Gimana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajar semua ya. Sebelumnya, Bapak absensi kehadirannya lebih dahulu ya. Sebentar. Oke, baik. Oke, tema kita hari ini adalah pertemuan atau rapat online dan offline. Sebentar ya, saya siapkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Oke, pada materi kita ini kita akan membahas bagaimana sih rapat dapat dilakukan secara efektif dan dapat menghasilkan keputusan yang jelas gitu dan tepat. Oke, di sini ada yang pernah ikut rapat nggak sebelumnya? Ada yang pernah ikut organisasi atau OSIS gitu? Ada yang pernah ikut? Ada? Nggak ada ya? Jadi pengertian rapat itu adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas suatu hal tertentu. Dalam rapat biasanya terjadi diskusi yang bertujuan untuk mencari solusi, mengambil keputusan dan menyampaikan informasi. Jadi rapat itu bukan cuma kumpul-kumpul aja kayak nongkrong gitu lah ya, kayak ada hasilnya, tapi juga harus memiliki tujuannya jelas dan yang terarah gitu. Baik, lanjut. Oke, tujuan rapat apa ya, ada yang tahu tujuan rapat sebelumnya, anak-anak? Oke, gak ada yang tahu. Rapat memiliki tujuan penting, yaitu pertama ada mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ini menentukan hasil akhir seperti memilih ketua atau pemilihan umum di masyarakat tertentu ya. Bentar. Oke, tujuan rapat yang pertama ada mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan jadi kita sudah bahas ya. Yang kedua ada menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah ini kita itu di dalam rapat itu harus ada area yang jelas gitu, tidak hanya bahas yang melebar gitu, ada bahas yang lain. Kita harus punya area yang jelas untuk apa sih tujuan diadakannya rapat itu. Nah, kita harus mencari solusi terbaik dalam rapat tersebut. Kita harus mencarinya itu bersama dan harus mencari solusi yang benar-benar tepat dan pas gitu ya. Oke, yang ketiga ada menyampaikan informasi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman itu, leader itu ya, atau pemimpin rapat lah, pemimpin rapat itu harus menyampaikan apa sih yang dibahas di rapat itu dengan jelas dan singkat.
yang dapat dipahami oleh semua anggota rapatnya itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman tadi ya. Oke, yang keempat ada koordinasi. Nah, koordinasi ini itu menyampaikan pemahaman antar anggota gitu. Misal anggota yang satu yang A ini menyampaikan pendapatnya misal tentang berbeda dengan pendapatnya si B gitulah ya. Nanti diambil tengah-tengahnya. Nanti ada misal si C ada pendapat yang lain lagi gitu. Nah, kita bisa dapat musyawarah lagi gitu, mencari titik tengahnya gitu. Ini tadi adalah tujuan rapat. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis rapat. Nah, jenis-jenis rapat itu berdasarkan tujuan ada 3. Ini kita hapus dulu aja ya, nggak cukup apanya soalnya. Jenis-jenis rapat berdasarkan tujuan. Yang pertama itu ada rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi ini itu rapat untuk menyampaikan pemahaman masing-masing anggota gitu, untuk tadi menyampaikan pendapat masing-masing. Nah, biasanya itu pemimpin rapat itu memintai pendapat tiap anggota atau tiap divisi gitu ya, biasanya di kantor-kantor gitu. Oke, yang kedua ada rapat evaluasi. Oke, yang kedua ada rapat evaluasi ya. Rapat evaluasi itu kita itu menilai, mungkin bisa menilai kinerja karyawan kita, atau menilai produk-produk kita, atau menilai yang project yang sudah dikerjakan gitu. Oke. Yang ketiga ada rapat perencanaan. Oke, yang ketiga ini rapat perencanaan itu seperti kayak rapat yang menyusun rencana kegiatan ke depan. Misal kita sudah melaksanakan rapat evaluasi tadi, yang misal kita sudah project 1 sudah kita evaluasi, kita kurangnya apa, kita bahas di rapat perencanaan. Nah, rapat perencanaan ini kita bahas apa sih yang akan kita lakukan ke depan gitu, biar organisasi kita ini tuh bisa tetap jalan gitu ya, sustain di masa yang akan datang. Oke, yang selanjutnya jenis-jenis rapat lanjutan. Jenis rapat lanjutan di sini ada 4, yaitu rapat formal. Sebetulnya ya. Oke, yang pertama ada rapat formal. Rapat formal yaitu rapat yang bersifat resmi dengan aturan yang jelas. Biasanya itu rapat yang sangat kaku, biasanya kayak rapat besar gitu, dan bahasanya bahasa yang baku, tidak boleh ada yang pakai bahasa ya kayak genzi sekarang lah ya. Oke, yang kedua ada rapat informal. Nah, rapat informal ini biasanya itu rapat yang biasanya antar karyawan sama karyawan, atau bos yang sudah sangat dekat sama karyawannya gitu, sama anak buahnya. Biasanya lebih, rapat informal ini itu biasanya lebih santai dan lebih fleksibel gitu. Oke. Yang ketiga ada rapat rutin. Nah, rapat rutin itu biasanya kita sudah misal merencanakannya dari awal ya, sebelumnya misal
kita mengadakan rapat setiap bulan 1 kali di tanggal 5 misal gitu ya, itu bisa membahas apa gitu, terserah pemimpinnya gitu ya. Biasa rapat rutin itu direncanakan secara berkala gitu, dilaksanakan secara terus menerus secara rutin. Oke, selanjutnya ada rapat insidental. Ada yang tahu rapat insidental? Ada yang pernah dengar gak rapat insidental? Belum ada yang dengar? Oke, baik. Rapat insidental itu biasanya dilakukan secara mendadak atau secara kebutuhan. Misal ada rapat mendadak atau ada acara, tiba-tiba ada klien yang ingin mengadakan rapat atau ingin melakukan kolaborasi dengan perusahaan kita gitu, dan kita melaksanakan rapat insidental ini secara urgent gitu lah ya, rapat mendadak pokoknya gitu rapatnya itu ya. Baik, yang selanjutnya ada unsur-unsur rapat. Nah, unsur-unsur rapat itu ada apa aja sih sebenarnya? Ada yang bisa nyebutkan nggak unsur-unsur rapat? Angkat tangan. Oke, yang pertama apa? Betul, ada pimpinan rapat. Bentar ya. Oke, yang pertama. Yang pertama ada pimpinan rapat. Jadi misal rapat itu kalau gak ada yang mimpin itu gimana? Apa bisa sih rapat kalau gak ada yang mimpin itu? Gak bisa kan ya. Jadi rapat itu harus ada yang mimpin gitu. Memimpin jalannya rapat itu sangat susah. Kayak memahami beberapa orang berbeda pendapat atau beberapa orang yang berbeda karakteristik juga. Jadi pemimpin rapat itu sangat penting ya di rapat ini, bisa menyampaikan isi rapat juga harus sangat jelas dan bisa dipahami oleh seluruh anggota rapat gitu, rapatnya juga gitu, biar tidak ada kesalahpahaman yang bisa menjadi pikiran lah ya buat anggota yang lain gitu, nantinya gitu. Oke, yang kedua pastinya ada, kalau ada pemimpin rapat pastinya juga ada ya, benar, pemimpin atau peserta rapat gitu ya. Kedua ada peserta rapat ya, pastinya kalau ada pemimpin ada peserta rapatnya gitu ya. Nah, peserta rapat itu biasanya harus diharapkan memberikan pendapatnya atau sarannya gitu untuk pemimpinnya gitu. Kalau misal dimintai pendapat, sampaikan apa yang sudah ditangkap gitu oleh peserta-peserta lainnya. Apa sih rapat tadi yang sudah dibahas? Apa sih saran buat pemimpinnya tadi? Misalnya kita mengadakan rapat perencanaan tadi. Oke, yang ketiga ada yang tahu? Yang ketiga ada notulis ya. Notulis itu mencatat hasil rapat. Seperti asisten, biasanya ada pemimpin biasanya memiliki seorang asisten kan ya. Biasanya itu seorang asisten biasanya disuruh menulis catatan untuk pemimpinnya tadi, membuat notulen. Nah, itu disebut notulis ini tadi. Oke, yang keempat ada nah, yang keempat itu ada agenda rapat. Yang keempat ada agenda. Nah, daftar topik yang dibahas hari ini itu apa? Topiknya itu hari ini yang dibahas itu sebenarnya apa sih, biar gak melebar jauh kemana-mana itu. Misal kita rapat itu bahas apa sih, kalau gak ada pembahasannya kan gimana. Jadi rapatnya itu gak
ada arahnya gitu. Baik, yang terakhir, yang kelima, ada waktu dan tempat rapat. Nah, biasanya untuk menentukan pelaksanaan rapat itu, misal ada waktu-waktu kita mengadakan rapat di jam 5 setelah kita kerja gitu lah ya. Lembur kita rapat dulu setelah pulang ini. Dan tempat-tempat bisa bisa di kantor atau bisa di kafe-kafe atau di aula hotel gitu. Dan waktunya juga biasanya bisa ditentukan oleh pemimpin atau biasa kesepakatan gitu. Oke, selanjutnya ada yang selanjutnya ada sebelum rapat atau persiapan. Yang pertama itu ada menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan tadi itu kita sudah bahas ya. Apa sih yang dibahas itu dalam rapat kita hari ini? Misal tujuannya ada tujuan perencanaan pembuatan bahan ini, bahan pabrik atau bahan. Ya, kita itu harus punya tujuan agar pembahasan tadi itu tidak melebar kemana-mana atau membahas yang lainnya gitu. Harus memiliki arah yang jelas. Pokoknya ada tujuan menentukan tujuan rapat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menyusun agenda tadi. Nah, agenda ini juga sangat penting ya. Biasanya agenda kalau tidak jelas ini, pesertanya itu juga akan malas gitu ya. Misalnya agendanya kita akan rapat jam 4 sore gitu ya. Tiba-tiba diundur lagi agenda, waktunya dan tempatnya juga dipindah. Itu biasanya membuat peserta itu agak malas ya. Nah, agenda ini juga sangat penting. Jadi kita harus menentukan sebagai pemimpin atau sebagai pelaksana rapat lah ya, kita harus menentukan agenda kita itu dengan jelas agar rapat itu juga terlaksana dengan lancar dan tepat dan baik gitu. Oke, selanjutnya ada mengundang peserta atau memastikan kehadiran. Nah, tadi kalau kita rapat kalau nggak ada pesertanya itu gimana? Itu rapat sama siapa? Rapat sendiri gitu, ngomong-ngomong sendiri, rapat sama pikiran sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya ada menyiapkan tempat. Nah, agar rapat itu nyaman atau enak gitu, biasanya itu tempat harus tempat apa gitu. Nah, tempat itu tadi juga sangat. Nah, tempat ini juga sangat krusial ya. Kalau misal tempatnya itu nggak nyaman gitu atau nggak enak, misal sofanya atau kursinya kelak-klik gitu, kayak kursinya udah agak rusak atau AC-nya rusak, misal kipasnya rusak. Nah, itu rapat itu juga gak enak gitu kalau tempatnya gak bisa bikin nyaman gitu, gak bisa fokus apa sih yang dibahas dalam rapat, itu juga bisa hilang gitu ya fokus kita. Jadi persiapan yang matang itu membuat rapat itu lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya saat rapat itu kita ada apa aja sih? Tadi
sepertinya udah bahas ya. Saat rapat yang pertama ada tahapan rapat berlangsung. Nah, tahapan rapat berlangsung itu seperti pembukaan atau dimulainya rapat gitu. Ada pembukaan dari pemimpin atau pemimpin atau yang mengadakan rapat itu memulai acara gitu. Yang kedua ada penyampaian agenda. Nah, agenda rapat hari ini itu harus disampaikan kepada peserta-peserta lainnya gitu ya. Apa sih yang harus dibahas hari ini? Mulai dari awal sampai akhir biar pesertanya itu juga ada gambaran gitu. Bukan hanya yang menjelaskan atau yang mengadakan rapat aja gitu. Yang ketiga ada penyampaian agenda. Penyampaian agenda tadi sudah ya. Yang ketiga ada diskusi. Nah, tadi juga sempat kita singgung apa agenda kan tadi kita baru sudah menyampaikan agenda. Misal di awal ada pembukaan, di sini ada pembahasan, terus ada sesi tanya jawab, ada waktu untuk menjawab gitu juga. Nah, di diskusi ini apa aja yang dibahas gitu, kita diskusikan sama-sama dan bertukar pendapat. Dalam diskusi itu kita bertukar pendapat, ada peserta yang lain gitu, kita meminta pendapat yang lain juga. Jadi yang keempat juga ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini itu hasil akhir rapat gitu atau tahapan akhir gitu ya. Kita itu harus memiliki tujuan atau pengambilan keputusan tadi ini. Apa sih akhirnya dari rapat ini tadi? Keputusan yang diambil itu apa? Apakah sudah jelas sih rapat tadi? Apa sudah bagus hasilnya? Kalau belum bagus nanti biasanya ada rapat lanjutan itu, seperti rapat rutin tadi. Bulan depan atau minggu depan kita ada rapat lagi gitu ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Biasanya setelah rapat ini tadi kan saat rapat ya. Nah, setelah rapat itu biasanya apa sih yang dilakukan setelah rapat biasanya? Oke, yang pertama ada menyebutkan notulen ya, atau membuat notulen. Kita lanjut ya. Nah, setelah rapat itu biasanya apa sih yang dilakukan setelah rapat itu biasanya? Yang pertama itu ada membuat notulen. Nah, notulen ini itu juga sangat penting ya. Kalau misal apa sih yang disampaikan oleh pemimpin tadi, kita buat notulen. Kalau usah dibuat semuanya, buat poin-poinnya yang penting gitu. Nanti dibahas terus notulennya gitu. Apa aja sih tadi yang sudah dibahas itu dicatat dalam kertas kecil gitu ya. Not. Jadi notulen ini tadi bisa buat gambaran hasil rapat kita tadi itu. Oke, yang kedua ada menyampaikan hasil. Kita menyampaikan hasil rapat gitu ya. Nah, rapat tadi itu misal yang dibahas apa tadi itu harus disebarkan, harus dikoordinasikan dengan peserta yang lain, biar apa peserta lain itu juga bisa mengeluarkan pendapat mereka. Jadi biar bisa punya hasil rapat juga. Apa sih
rapat hari ini tadi bahas apa sih, hasilnya itu seperti apa sih gitu. Oke, yang ketiga ada menindaklanjuti. Menindaklanjuti itu agar kelanjutan rapat tadi itu benar-benar dilaksanakan. Misal kita kan tadi bisa dirapat berteori banyak, apa sih misal ditanya kenapa, tapi nah kita itu tidak lanjuti tidak mengimplementasikannya. Nah tadi apa sih yang dibahas rapat, misal produksi apa ya kita langsung ke divisi, misal pembuatan apa kita tidak lanjuti, langsung kita praktekkan gitu. Apa sih yang dilaksanakan dalam rapat tadi kita implementasikan atau kita tidak lanjuti gitu. Yang selanjutnya ada notulen rapat. Apa ada yang tahu notulen rapat? Tadi kan sudah saya jelaskan. Apa ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Nah, notulen rapat adalah catatan yang berisi hasil pembahasan dalam rapat tadi. Nah, notulen itu juga harus menggunakan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Notulen rapat itu juga harus berfungsi sebagai bukti tertulis dari hasil rapat. Nah, notulen itu juga bisa menjadi bukti ya kalau kita sudah mengikuti rapat tadi gitu. Misal apa tadi yang dibahas itu kita bisa tahu hasil rapatnya juga, isi rapatnya maksudnya. Baik, sebelum saya akhiri, saya mau tes fokus kalian terlebih dahulu ya. Tadi kan ada rumus 5P. Coba sebutkan salah satu P tadi ya, dari 5 tadi menurut kalian yang paling sering dilupakan saat orang itu rapat gitu. Apa sih 5P yang sering dilupakan orang-orang? Dari 5P yang saya jelaskan tadi loh, coba tulis di buku kalian, nanti sampaikan pendapat kalian. Pada yang tahu, saya beri waktu sekitar 1 menit aja, 1 menit. Karena waktunya sudah habis ya. Nanti jawabannya tadi bisa dikumpulkan di meja saya ya. Jadi saya tutup dulu. Kesimpulannya tadi, kesimpulan materi kita hari ini itu rapat yang baik, bukan rapat yang paling lama. Atau rapat yang lama itu biasanya kan itu ya melebar-lebar gitu topiknya, bisa kemana aja gitu. Nah, tapi rapat yang paling baik itu adalah rapat yang menghasilkan solusi secepat mungkin lah ya, bukan secepat mungkin, pokoknya ada solusinya, ada arahnya gitu. Nah, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Saya pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata saya kepada kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.